Alhamdulillahil halimil ghafur al-wadudisy syakur. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala fahuwa ahaqqa mahmudi wa ajalu mashkur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah yashrahu Allahu lana bihas sudur wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi aqama manaral islami ba'da duthur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil ba'thi wan nusyur. Al-mukarramun, para alimil ulama, para ustadz, para sesepuh, para tuan guru dan tokoh masyarakat yang saya muliakan. Alhamdulillah hadir Al-Ustadz Haji Jaroni, Ustadz Suhub, dan para ustadz-ustadz lainnya. Qari kita Al-Ustadz Syukran, sesepuh tokoh masyarakat yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, bukan sombong atau kagak kenal, tapi emang waktunya nanti kelamaan. Sahibul walimah, saudara Wandi dan keluarga besar yang saya hormati, jamaah Majelis Taklim Al-Islah Karya Bakti, alhamdulillah hadir yang saya hormati, para bapak dan saudara-saudara yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Saudara-saudara, ketika syariat khitan pertama kali diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, maka awalnya syariat khitan itu merupakan bagian daripada ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim Khalilullah Khalilur Rahman. Kenapa khitan bagian daripada ujian dan cobaan? Karena Nabi Ibrahim selalu banyak ujiannya, tidak sedikit cobaannya, namun semua mampu dilalui dengan rasa tulus ikhlas, tanpa sedikit pun mengurangi kecintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Umur udah tua, belum punya anak, berdoa biar punya keturunan, malah disuruh sunat, padahal umurnya udah 80 tahun. Maka syariat ini lebih berorientasi kepada ujian. Wahai Ibrahim, apakah dengan apa yang aku berikan tidak mengurangi kecintaanmu kepadaku? Kalau kau mampu berkorban unta, kau mampu menyembelih ekor kambing, kau mampu menyembelih berbagai macam ekor domba, belum juga aku anugerahkan keturunan, apakah kau akan seudon terhadap aku? Kadang-kadang kita makan putus asa, Pak. Ya, gua sembahyang mulu siang malam, pagi sore, kaya mah kagak. Zikir mulu kata Ustadz Jaroni biar manjur tuh zikir. Tasbih tar ke depan, tar ke belakang, tetap aja miskin mah ongkok. Udah gua nggak sembahyang kalian.
Tapi Nabi Ibrahim enggak. Ayakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah anugerahkan kekayaan buat sedekah. Allah anugerahkan harta buat berinfak di jalan Allah. Ratusan ekor unta disembelih, ribuan ekor domba disembelih. Tapi apa yang diinginkan belum juga dikabulkan, pengen punya keturunan. Malah disuruh sunat di umur 80 tahun. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaih. Tapi saudara, Allah enggak zalim. In tansurullaha yansurkum, ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajidhu tujahaka, fa idza sa'alta fas'alillaha wa idza sta'anta fasta'in billahi. Al-hadits atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Allah berikan kepada Ibrahim luar biasa banyaknya, tapi belum punya keturunan. Rasanya hidupkan kurang lengkap, Pak. Betul. Punya bini cakep, kagak punya anak, ada yang kurang. Orang kadang-kadang punya bini cakep, udah punya anak masih kurang. Kadang-kadang. Ampun. Makanya yang namanya Siti Sarah nawarkan, Bang, kali sama ayam abang nggak punya anak, abang kawin aja dan lagi bang dah. Abang kan Nabi, kudu punya keturunan bang, biar banyak. Nabi mah kudu ada keturunannya biar banyak, kayak ustaz, kayak kiai biar banyak anaknya bang. Emang apa ngikutin Imam Syahroni anaknya cuma 2? Tapi anaknya di mana-mana banyak. Anak majlis taklim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaih. Ujian yang Allah berikan gak sia-sia. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka linnasi imama wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdi zalimin. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaih. Ujian banyak wahai Ibrahim, termasuk yang namanya khitan. Tapi dari khitan itu, wa idibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'atammahun. Mampu kau lakukan. Saking hormatnya Nabi Ibrahim sama Allah, Pak, saking taatnya, disuruh sunat kagak pakai nanya gimana caranya. Dia potong bil kudum pakai kampak. Untuk kagak habis. Saking nurutnya itu. Orang kan kalau saking hormatnya begitu, ya. Kayak saya waktu haji yang kemarin 2017 ketemu sama jamaah di Papua, ya. Dia pada di pojokan gitu lagi pada istirahat. Begitu saya lagi jalan bersama beberapa teman, langsung dihampiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Tesaro nikah? Iya benar. Bapak udah nikah sama kita ini. Siapa? Kita nih jamaah dari Timika, jamaah Al-Azhar. Itu Bapak usah lupa sama kita ini. Kita punya teman banyak kan langsung itu. Logat sono, maklum penceramah nasional, makanya mahal. Bajunya. Saking senangnya ketemu guru, kata dia, Bapak Ustaz, sudah sebenarnya saya pegang sini, sudah saya bawa, sudah, kata dia. Jadi sudah saya dipegangin, dia bawa tuh. Saya masuk Masjidil Haram, sendal dia bawain. Pikir saya dia ngikutin saya di belakang, bener ngikutin. Tapi pagi itu sholat, lah kita tambah maju, lah mencar. Lah dia pulang duluan, sholatnya sholat duhur, musim panas. Lah tahu sendiri kan kalau di sono. Di dalam masjid Ma'adem, pagi itu keluar celakit, dalam hati saya bergeledek di murid. Saking taatnya sama guru. Allahumma salli ala Muhammad. Kecelakaan apa ngapa nih? Iya, tabrakan. Tukang son ini. Gara-gara corona pakai diperban ini. Ya, mudah-mudahan tukang son bisa beli mic baru ya. Amin.
Allahumma salli ala Muhammad. Ini kalau sound perbanan begini mau buat dangdut nggak dipakai jadi. Lagi aja buat kiai maaf yang dipakai. Ya mohon maaf ya. Bercanda. Allahumma salli ala Muhammad. Kata akan Nabi Ibrahim, maka dijuluki Khalilullah, kekasih Allah. Khalilur Rahman, kekasih Allah. Kenapa? Karena apa yang Allah minta dikasih. Yang namanya pacar kan begitu Pak. Jangankan minta, kagak minta aja dikasih. Tuh mantap apa pacar kan begitu ya. Anak kita lagi berdemenan, wah apa aja dia bawain buat pacarnya. Tuh, pacarnya ulang tahun dikasih cincin, cincinnya hadiah ciki. Sama ketika Nabi Ibrahim disuruh apapun dituruti, makanya dapat julukan kekasih Allah. Maka semua perjuangan Nabi Ibrahim gak sia-sia, pengorbanannya gak sia-sia. Di balik ujian dan cobaan, apa kata Allah? Inni ja'iluka linnasi imama. Allahumma salli ala Muhammad. Aku akan jadikan engkau wahai Ibrahim, kata Allah, linnasi imama, pemimpin terhadap manusia. Allah jadikan Nabi Ibrahim sebagai pemimpin terhadap manusia. Wa min dzurriyyati, dan semua keturunan Nabi Ibrahim jadi pemimpin buat manusia. Terakhir baginda Rasul Nabi besar Muhammad. Nabi Ibrahim itu keturunannya semua jadi orang soleh Pak. Karena janji Allah begitu. Jadi pemimpin buat manusia, termasuk Nabi Muhammad. Itu keturunan Nabi Ibrahim dari jalur Nabi Ismail. Tuh. Makanya kita nih umat Nabi sama orang Israel itu punya ikatan emosional. Ikatannya di mana? Sama-sama dari keturunan Nabi Ibrahim. Ini jamaah Muslim al-Islam udah dijelasin tuh dalam tafsir Jalalain udah ya. Alhamdulillah. Oh, kalau ngaji tafsir begini semua. Lu ngerti? Enggak. Yang ngaji mau usah ngerti mah belakangan ya. Yang penting ngaji dulu ya. Yang ngaji lama aja kagak ngerti apalagi baru ngaji. Alhamdulillah ya. Sejarah ini saya walaupun sibuk ceramah, taklim nggak saya tinggalin. Seminggu 6 tempat saya taklim ya. Jadi kalau hari ini malamnya agak telat, malam Sabtu itu di Masjid Al-Mujahidin di Sipon ya. Kemudian tetangga saya juga pesta. Nah, makanya mampir dulu ke tetangga tuh Pak Ujang. 10 menit minimal sambutan sama tetangga mah ya. Jadi ngomong dulu 10 menit kata dia. Pak Ustadz pokoknya kudu ngomong, kalau mau ngomong sayang-sayang parsel udah dibungkus sono katanya. Ya, baru kemari udah nggak banyak-banyak saya bilang yang penting bisa kejangkau, padahal yang minta acara di malam sampai 9. Ini asli cerita nggak ngambil untung. Ya di Cipondo Makmur jamaah saya 3, Pak Sutoyo, Pak Bambang, terus satu lagi juga nggak bisa. Saya bilang udah cukup 2 sama ini, karena Pak Hidup ya sama si apa namanya si Dede ini Wandi ini ke rumah udah 3 tahun yang lalu. Ini ngomongnya gitu gua kalau bukunya. Dulu waktu di sini kan gitu waktu hujan. Tapi kalau gua nyunatin Mang Tersahroni kan 5 tahun yang lalu itu. Nama ceramah di kampung diri. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi saya mah gak banyak-banyak, yang penting kejangkau ya. Ketimbang acara terima banyak, sono kagak nyampe, kemari orang. Hanya disumpahin orang gitu. Saya alhamdulillah walaupun sakit-sakit hadir. Maka kemarin tuh banyak jamaah yang juga lihat juga di HP mungkin ya. Lihat saya di opname ya, di infus ya, disuntik vitamin. Geger itu semua, apalagi geger kalong di Bandung. Geger itu, geger kalong ya. Karena sudah saking kelelahan pada saat malam Seninnya saya ngajar juga udah lemas sambil belonjor. Dari situ langsung ke kali bawah sana. Padahal dekat banget, pakai supir, orang mau pingsan, ceramah oleng begini udah, oleng. Iya, ngomong-ngomong, hati mah kemana, mata mah kemana sambil begini. Tapi orang mau manggut-manggut aja, kagak tahu kalau saya sakit. Akhirnya pulangnya kata saya, ayo ke EMC, biasa ke EMC Usada.
Ya kata supir saya, begitu lewat Banjar Medika, malah berhenti di situ. Oh sepi banyak, udah berhenti aja udah. Langsung disuntik vitamin sedikit, ya langsung bisa pulang cuma 1,5 jam. Nih Pak Haji katanya obatnya harus langsung diminum, sebelum makan, sudah makan. Ya akhirnya karena udah jam 12:30 suruh minum obat, ya kita makan dulu. Belah sini kan ada sop tuh, ada sop ya, sop apa namanya, kambing, terus sop kaki gitu. Jadi makan sop dulu, sakit makan sop kambing. Sama orang Badung, ya. Ceramah malam Selasa, ya mulai tambah oleh. Akhirnya Selasa pagi habis subuh langsung dibawa ke MC, diobservasi, ya observasi ya. Jadi sering saya begitu, pulang ceramah nggak pulang ke rumah sakit sering itu. Ya observasi 2 jam, disuntik vitamin segala macam, ada perubahan nggak? Ya kalau udah baikan boleh pulang, ternyata ada 2 jam belum baik. Ya, dibikin rekomendasi dokter harus rawat inap 3 hari 3 malam. Nah pas begitu jam 12:30 udah ada enakan dikit, saya panggil, Sus sini. Apa Pak Haji? Saya mau pulang, copotin ini. Nggak bisa Pak Haji, kata dokter harus rawat inap. Mana dokternya? Dokternya udah ganti sekarang. Nah dia kan nggak tahu, biarin udah. Pulang akhirnya. Galakan ini. Udah maksa ngomel udah daripada ribet. Akhirnya disuruh pulang juga, namanya nyambutnya kenceng banget tapi bengkak tuh. Ya udah kesel diomelin juga. Pulang jam 2:30. Nah orang pada nelpon, jamaah pada nelpon, pada mau ke rumah. 3:30 berangkat ke Sukabumi. Ya. Sukabumi berangkat oleng-oleng juga itu. Pulang jam 3:04. Hari Rabunya jam 7 berangkat lagi ke Linggarjati, ke Kuningan 2 hari. Alhamdulillah sampai sekarang itu, alhamdulillah ya. Saya bilang sehat ya begini, yang jelas bergemuk. Iya. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi walaupun sakit saya harus datang, walaupun sampai pingsan di tempat acara saya sering itu. Datang pingsan, akhirnya nggak bisa ceramah kan, karena udah pingsan langsung dibawa ke rumah sakit sampai subuh. Panitia ngikutin, dia yang bayar, kan bayar itu 2 juta. Iya, cuma kalau kagak datang ceramah kagak, tekor mau ongkos, terus asupan datang aja tan. Alhamdulillah bilang juga kalau ceramah bareng saya ajak ke Kuningan. Mau makan papa. Saya ceramah ke Kuningan, nggak mau makan papa. Mau nggak itu tape Kuningan? Oh nggak, kata dia. Tape Kuningan. Nah, cerita sedikit ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini ja'iluka linnasi imamah wa min dzurriyyati. Semua keturunan Nabi Ibrahim jadi orang soleh. Dari jalur Ismail sampai baginda Rasul. Jadi ada 2 jalur Nabi Ibrahim ini. Dari jalur istri muda Siti yang namanya Siti Hajar itu jadi Rasul. Kenapa? Dari Siti Hajar lahir Ismail. Dari Siti Sarah lahir Ishak, terus ke Palestina. Terus sampai Bani Yakub, ya, Yakub dan seterusnya, Israel sana. Nah kalau baginda Rasul lama sampai kembali kepada Makkah, Madinah, Arab Saudi, lahir baginda Rasul, tetapi menjadi rahmatan lil. Nah jadi jawabannya di situ. Janji Allah menjadi pemimpin buat manusia ada pada baginda Rasul sebagai rahmatan lil alamin. Maka baginda Rasul Nabi akhir zaman tidak pernah terhenti, nggak pernah terputus syariatnya. Tuh. Makanya ketika kita tahiyat gitu ya, ada sholawat Ibrahimiyah gitu ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim. Mau pakai Sayyidina kayak mau enggak, udah nggak usah dibesar-besarin itu mah. Ya, kita kadang-kadang pada berantem mulu, ibadah kagak, bergeledek pada. Islam itu bukan cuma buat perdebatan. Memudan baru mulai, nah, ada lagi yang pakai ngelarang muludan. Udah nggak usah pakai muludan, bi'ah, sabar geledek. Lah gua ngapain? Baru muludan baru mulain. Iya, mau besok lagi tanggal 24 PPKM pakai ditingkatin lagi. Saya mau bingung, pemerintah pusat terus bener saya bingung. Jadi ternyata ini yang namanya level bukan berdasarkan virus, bukan berdasarkan wabah, bukan berdasarkan dia sebisa-bisanya dia. Nah sekarang kenyataannya di mana-mana udah level 1, udah pada zona hijau, betul. Kenapa tiba-tiba dinaikin ke level 3? Ayo dah. Alasannya apa?
Katanya biar tempat wisata nggak rame, biar begini begitu. Akhirnya efek sampingnya apa? Gagal tuh 10 acara berledeng. Tanggal 24 sampai tanggal 2 kan lumayan lama itu. Ini ceramah Pak Curhat ini. Nama kampung diri. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi anak yang dihitan berarti anak yang berjuang. Perjuangannya di mana? Mengikuti syariat Nabi Ibrahim, dilanjutkan syariat Nabi Muhammad sebagai syar'un ma qablahu, syariat sebelum baginda Rasul, maka anak yang dihitan termasuk anak yang berjuang. Makanya anak zaman dulu kan kalau sunat kan takut, Pak. Takut, tapi kita goro-goroin. Sunat tong, boga bawa sakit, nggak sakit tong, kayak gigit sebut gatot. Wah gatot mah sakit, geramang dah geramang. Cara nyebut geramang, apalagi geramang. Terus semut hitam kagak gigit, Mbak. Udah gua potongin ayam, berani langsung. Dulu lebih gampang gorong-goroin bocah. Lah sekarang kagak ngaruh. Sunat tong, gua pengen ramean, masuk ke kondangan mulu nggak nebok-nebok. Gua gabak sakit, gua potongin ayam, kagak ngaruh. Tiap hari makan chicken, 10.003 berhadiah res-res. Makanya ketika dia berani sunat, berarti dia berjuang, mengorbankan sedikit dari apa yang Allah berikan untuk ibadah. Jadi khitan itu bukan sembarangan, Pak. Untuk ibadah. Berapa banyak orang disiksa di kubur gara-gara kagak sunat. Nah, begini, saya mau cerita, boleh? Ya. Begini, saya lama ceramahnya, lama. Kalau pulang duluan nggak apa-apa, pulang aja. Ceramah begini. Ya silakan Pak, sambil makan masih utuh tuh piring. Makan Pak, tuh piring masih pada utuh itu. Ada orang itu disiksa gara-gara sunat. Ini dalilnya sunat dan juga dalilnya menebar bunga di atas pusara. Begini, suatu hari baginda Rasul berjalan dengan sahabat. Sampai di sebuah kuburan baru, baginda Rasul berhenti sejenak. Rasul berhenti, sahabat nanya. Lah kaget sahabat, Tuan Rasul, ada apa? Kenapa Tuan Rasul berhenti? Sebentar, kita kan belum nyampe. Belum nanya. Kenapa berhenti Tuan Rasul? Kamu lihat di samping kita apa? Lihat, apaan? Kuburan Tuan Rasul. Tahu kuburannya bagaimana? Tahu. Kenapa? Masih basah. Artinya kuburan baru Tuhan Rasul. Iya. Kamu tahu di dalamnya siapa? Tahu. Siapa? Mayat. Masa iya poyom? Kamu tahu kondisinya bagaimana? Nggak tahu Tuhan Rasul. Nggak tahu. Maka kita nggak tahu kondisi orang di dalam kubur. Padahal sebagian makhluk Allah, jangankan kondisi orang dalam kubur, kondisi mayat digotong aja banyak yang tahu makhluk Allah. Ya gitu loh ya. Mukhtarul Ahadisin Nabawiyah wal Hikam Muhammadiyah Said Syekh Al-Hashim, ya gitu kan. Jadi ada orang digotong jenazah. Masih pada ingat gak nih yang alislah itu? Jenazah digotong. Kalau orang soleh, dia berkata, qaddimuni, cepetan. Maka kalau orang soleh, cepetan sampaikan ke kubur. Kenapa? Disambut oleh bidadari di dalam kubur dengan taman-tamannya surga melalui nikmat kubur. Amin. Amin. Qaddimuni, cepetan aku, buruan. Tuh kata jenazah. Tapi kalau yang meninggal ahli maksiat, yang mati itu orang yang rajin berbuat jahat, maka ruhnya berkata, aina tadhabun, saya mau dibawa kemana? Ini kata ruhnya itu. Ini saya ngomong begini, kalau nggak percaya buktiin kalau mati tadi. Apa mau langsung contoh gitu? Ya jadi peragaan model gitu, mati duluan gitu. Aina tadhabun, saya mau dibawa kemana ini? Mau dibawa kemana ini? Yasma'una kullu, semua pada dengar. Ilal insan, kecuali manusia nggak dengar tuh yang digotong itu ngomong.
Kalau manusia dengar, wah repot urusan. Yang mati preman pengik. Gua mau dibawa kemana? Lu bingung. Lu ngomong ya? Enggak. Lu kan di belakang. Kagak. Lah siapa? Wah dia lempar jenazah. Ya ini jadi ajab double gitu. Sinetron sekarang kan lebay-lebay ya, sinetron ya. Sinetron ada double adab. Masuk ke kurung batang sambar gledek meleduk sampai kuburan kebakar dahsyat amat itu ya. Lebay kadang-kadang ya. Seorang istri yang belanja online tanpa izin suaminya, jenazahnya nanti digotong JNE. Allahumma salli ala Muhammad. Sahabat, ya Tuhan Rasul. Ini mayat baru, tapi udah disiksa. Na'udzubillah min. Disiksa Tuhan Rasul, iya. Apa salah dan dosanya? Sepele. Apa dia pemabuk? Bukan. Apa dia pembunuh? Enggak. Durhaka sama orang tua? Bukan. Atau mungkin dia penjudi? Bukan. Lalu apa salah dan dosanya sampai disiksa baru masuk kubur, wahai Tuhan Rasul? Ini mayat dosanya sepele. Apa Tuhan Rasul? Ini mayat waktu masih hidup dia kencing, bersihinnya kagak beres. Tuh. Makanya di khitan biar hilang cairan seninya dan itu najis. Kalau nggak di khitan, nggak bersih, tersiksa nanti dalam kuburnya. Na'udzubillah min. Kadang-kadang udah sunat juga masih begitu aja, ewes-ewes asal jadi aja. Hati-hati, di dalam kubur nanti disiksa. Oh, jadi gara-gara kencing? Iya. Kan nggak matching banget, disiksa gara-gara kencing, nggak matching. Orang sekarang mah biar keren. Si Ano mati, kenapa ketabrak beca? Nggak keren. Si Ano mati, kenapa ketabrak Mercy? Oh keren Mercy-nya. Jadi dosanya gara-gara kencing doang, disiksa dalam kubur. Jadi bagaimana Tuhan Rasul? Baginda Rasul memotes dahan, dipotes dahan, dituncapkan di atas kubur itu, didoakan semoga Allah meringankan dosa ahli kubur ini selama daun ini masih basah. Amin ya Rabbal. Diamini oleh sahabat. Itu dalil. Jadi kalau nganterkan jenazah ke kubur, jangan cuma ditaburi kembang, termasuk tabur kembang itu dalilnya, tapi doakan. Syukur-syukur sunnah Rasul tuncepin dahan, tapi jangan janda bolong.